regulasi. Sistem regulasi adalah sistem yang berperan dalam proses pengaturan fungsi alat-alat tubuh. Tubuh manusia dilengkapi dengan 3 perangkat pengatur kegiatan tubuh yang terdiri dari saraf, endokrin atau hormon, dan penginderaan atau alat indera. Sistem saraf vs sistem hormon. Sistem saraf bekerja dengan cepat untuk menanggapi adanya perubahan lingkungan. Sedangkan sistem hormon bekerja jauh lebih lambat tetapi teratur dan berurutan dalam jangka waktu yang lama. Hormon diangkut oleh darah di dalam pembuluh darah. Alat indera. Alat indera merupakan reseptor rangsangan dari luar. Alat indera meliputi mata, telinga, kulit, hidung, dan lidah. Sistem saraf. Sistem saraf tersusun dari triliunan sel-sel saraf yang disebut dengan neuron. Neuron ini saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Sel-sel saraf berperan menghantarkan impuls baik dari reseptor ke sistem saraf pusat atau sebaliknya. Reseptor. Reseptor adalah bagian yang menerima rangsangan yang diterima oleh tubuh, dalam hal ini alat indera. Efektor adalah bagian yang digunakan untuk bereaksi terhadap rangsangan, dalam hal ini dapat berupa organ atau kelenjar. Neuron terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, badan sel, yang kedua, dendrit, dan yang ketiga, akson. Pada badan sel terdapat nukleus dan nukleolus yang mengandung materi genetika. Ujung dari akson disebut dengan terminal akson. Akson diselubungi oleh selubung mielin. Mielin diproduksi oleh sel skuan. Pada akson ada bagian tertentu yang tidak diselubungi oleh mielin, disebut dengan nodus Ranvier. Ada 4 bagian penting dari neuron. Yang pertama, dendrit sebagai penerima impuls. Yang kedua, badan sel untuk memproses impuls yang berasal dari dendrit. Kemudian menurut ke akson. Akson membawa impuls dari badan sel ke efektor atau neuron. Penghantaran impuls dari terminal akson ke efektor atau neuron yang lain melalui celah sinapsis. Penghantaran impuls saraf. Cara penghantaran impuls saraf terjadi dalam 2 tahap, yaitu melalui sel saraf. Jika tidak ada rangsangan, sel saraf dalam keadaan polarisasi atau istirahat. Bagian luarnya bermuatan positif dan bagian sebelah dalamnya bermuatan negatif. Ketika ada rangsangan, sel saraf akan melakukan depolarisasi, yaitu pembalikan muatan sel sehingga dapat memasukkan ion natrium. Depolarisasi menimbulkan potensial aksi dan daerah itu berpindah secara menjulur sepanjang perjalanan impuls. Seiring perpindahan daerah polarisasi, daerah yang telah dilewati impuls memulihkan matanya dengan melepas ion K+. Yang kedua, melalui celah sinapsis. Celah sinapsis adalah suatu daerah antara ujung saraf dengan ujung saraf yang lain. Neurotransmitter dihasilkan sel saraf prasinapsis dan disimpan di dalam vesikel sinapsis. Ketika impuls tiba, membran prasinapsis meningkatkan permeabilitas membran sehingga ion kalsium dapat masuk
Ion kalsium menyebabkan vesikel sinapsis keluar dari membran prasinapsis dan melepaskan neurotransmitter menuju celah sinapsis. Neurotransmitter kemudian diterima oleh reseptor protein pada membran postsinapsis dan impuls dilanjutkan ke sel saraf berikutnya.